Shalom dan damai di hati. Apa kabar saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan? Semoga kita ada dalam keadaan yang baik. Kita hendak memulaikan hari ini di hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan melalui peribadatan di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh Engkau karuniakan hari yang baru di hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 ini. Hendak mengawali hari ini Tuhan, kami hendak memulainya dengan beribadah kepadamu. Melalui YouTube, Gemim Bukit Muria Rike. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terlebih kiranya Engkau Tuhan berkenan mengampuni akan salah dan dosa kami. Dan tuntun kami selalu dengan hikmat surgawi, sehingga peribadatan kami bahkan secara khusus pula ketika kami hendak membaca merenungkan sebagian firman-Mu, kami beroleh hikmat dan pengertian yang benar. Firman-Mu akan mengubahkan kami menjadi pengikut-Mu yang sungguh-sungguh taat dan setia kepadamu, ya Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan perenungan kita di hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 sampai dengan pasal 8 ayat 1a. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 sampai dengan pasal 8 ayat 1a. Firman Tuhan berkata demikian. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang berkata bahwa pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Ungkapan ini seringkali terlihat dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Misalnya di mana ada orang yang mendapatkan kata-kata yang kurang mengenakkan dari orang lain, ia kemudian membalasnya dengan kata makian, cercaan, bahkan ada yang sampai membalasnya dengan pukulan yang menyakiti tubuh. Nah, ada pula orang yang mendapatkan perilaku yang tidak sopan, kemudian dibalasnya dengan tindakan kekerasan yang lebih menyakitkan lagi. Dan masih banyak contoh-contoh di dalam kehidupan di sekitar kita, hal-hal seperti itu. Karena jarang, bahkan mungkin hampir tidak ada orang ketika diperlakukan dengan tidak baik lalu mendiamkannya. Atau malah mereka yang diperlakukan dengan tidak baik berbalik mendoakan mereka. Saudara-saudara, namun meski jarang ataupun sulit bagi kita, namun itulah teladan dari Yesus Kristus bagi kita. Karakter sebagai orang Kristen yang juga menjadi teladan melalui karakter seorang Stefanus dalam pembacaan kita di Kisah Para Rasul pasal 7 dan pasal 8 ini. Bahwa Stefanus seorang yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dia juga sungguh-sungguh melayani dan mengasihi orang lain. Meski pada waktu itu, di zaman itu, Stefanus berbeda pendapat dengan banyak orang, yang akhirnya dia dimusuhi, bahkan banyak orang menyakitinya. Nah, ketika orang banyak menyakitinya, bahkan hendak melemparinya dengan batu, karena pada waktu itu berlaku hukum rajam,
Maka apa yang diperbuat oleh Stefanus? Ia melakukan hal yang di luar dugaan, bahkan di luar kebiasaan perilaku orang-orang yang mendapatkan tekanan di dalam kehidupan ini. Dia malah berdoa. Dia berdoa, pertama dia berdoa memohon agar Tuhan Yesus menerima rohnya. Kemudian sebelum mati dia pun berseru, dia berdoa agar kiranya Tuhan jangan menanggungkan dosa perbuatan ini kepada mereka yang menjahatinya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ungkapan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan ternyata tidak terjadi pada Stefanus. Ia malah berdoa meminta pengampunan dari Tuhan bagi orang-orang yang menyakitinya. Inilah yang menjadi harapan kita semua. Meski agak sulit, bahkan mungkin bagi orang lain ini suatu tindakan kebodohan, tetapi inilah yang kiranya tetap menjadi karakter kita sebagai orang Kristen. Sekalipun orang lain menyakiti kita, mari kita tidak membalasnya dengan kejahatan, tapi mari kita malah mendoakan mereka. Kita mengampuni mereka. Sehingga kita percaya ada kepastian Tuhan menolong, menyelamatkan, sebagaimana pula Stefanus yang akhirnya beroleh melihat, bahkan menyaksikan dan mengalami kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, inilah kami, jemaat-Mu yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, bahkan umat-Mu yang boleh menyaksikan siaran renungan harian keluarga melalui saluran YouTube Bukit Moria Rike di hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 ini. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami benar-benar mewujudkan akan tindakan yang nyata sesuai dengan kehendak firman-Mu, berkaca dari karakter yang ditunjukkan oleh Stefanus. Mengampuni, bahkan mendoakan orang yang menjahati, bahkan menganiaya dan mencelakai kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami, tuntun kami sepanjang hidup ini, berkati kami di sepanjang hari ini, di sepanjang aktivitas kami, apapun yang menjadi aktivitas kami di hari ini, tugas tanggung jawab kami, usaha pekerjaan, mata pencarian kami, pendidikan kami, Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukan yang baik, bahkan melakukan yang terbaik, menghasilkan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.